Interpol ke-85 hari pertama di Bali menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya tentang pentingnya jalur komunikasi yang baik antar anggota kepolisian di dunia. Hari pertama sidang umum Interpol ke-85 di Bali telah selesai. Perhelatan polisi sedunia ini dihadiri oleh 167 badan kepolisian dari 190 anggota Interpol. Beberapa isu kejahatan lintas negara menjadi fokus dalam sidang kali ini. Mulai dari terorisme, cybercrime, juga kejahatan organisasi internasional. Di hari pertama ada 4 pembicara yang dihadirkan, yaitu Wakil Presiden Yusuf Kala, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian, lalu Presiden Interpol Mireille Balestrazi, dan Sekretaris Jenderal Interpol Jurgen Stolk. Beberapa kesepakatan pun telah dihasilkan. Salah satunya mengenai pentingnya jalur komunikasi yang baik antar anggota Interpol. Jadi ada kesadaran bahwa perlu berbagi informasi kepada setiap anggota. Datanya, berbagai informasi ini, informasi dengan data biometrik, untuk menjadi pedoman-pedoman bagi para anggota dalam mengidentifikasi berbagai ancaman potensial. Di hari pertama ini juga para anggota diingatkan kembali akan pentingnya koordinasi, apalagi Interpol saat ini masih menjadi organisasi terbesar kedua di dunia setelah PBB. Organisasi yang terbentuk karena adanya kebutuhan negara-negara di dunia untuk memberantas kejahatan tanpa adanya intervensi. Tapi kalau polisnya memiliki hubungan baik, kemanapun juga bisa kita kejar, gitu ya. Karena sekali lagi common enemy, musuh bersamanya polisi adalah how to fight crimes, fighting crimes, kejahatan, tanpa melihat latar belakang masalah, latar belakang politik, latar belakang agama, lain-lain. Di hari kedua besok, sidang umum Interpol akan membahas lebih lanjut mengenai action plan hingga tahun 2020, juga strategi yang akan dipakai untuk menangani kejahatan transnasional. Dalam kesempatan ini pula diketahui bahwa Jenderal Tito Karnavian telah melakukan pertemuan bilateral dengan 3 negara, yaitu Australia, China, dan Timor Leste. Sidang umum Interpol di Bali ini akan berlangsung hingga 10 November nanti dan akan ditutup dengan pemilihan Sekretaris Jenderal yang baru untuk masa jabatan 2017 hingga 2020. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Thank you. Udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi.